Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Azahara dari Rombel A. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung jarak antara data ke pusat cluster dalam proses clustering, khususnya menggunakan rumus jarak Euclidean. Nah, dalam tugas ini, saya memiliki data jumlah penduduk dari beberapa kabupaten di tahun 2020 dan 2021. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, data ini digunakan sebagai titik-titik X dan Y dalam bidang koordinat untuk melakukan proses clustering. Kita perlu menghitung jarak dari setiap data ke masing-masing pusat cluster. Kemudian ada rumus jarak yang digunakan ya teman-teman, bisa dilihat. Di sini ada rumus jarak yang saya pakai. Jarak sama dengan akar dari kuadrat selisih antara X1 dan X2 ditambah kuadrat selisih antara Y1 dan Y2. Di mana X1 dan Y1 adalah koordinat dari pusat cluster, sedangkan X2 dan Y2 adalah data yang sedang dihitung jaraknya. Kemudian teman-teman, saya ingin memberikan contoh untuk Kabupaten Aceh Selatan. Nah, di sini bisa dilihat ya di kode wilayah 1. Kabupaten Aceh Selatan, jumlah penduduk di tahun 2020 adalah 232.414. Dan tahun 2021 adalah 236.487. Angka ini dianggap sebagai titik X2 dan Y2. Kemudian, pusat cluster 1 misalnya memiliki koordinat 602.793 dan 600.163. Itu jadinya X1 dan Y1. Maka jarak ke cluster 1 bisa dihitung dengan rumus yang tadi dan hasilnya muncul di kolom jarak C1, begitu juga dengan C2 dan C3. Nah, dari kesimpulan yang saya ambil setelah semua jarak dihitung, kita lihat jarak yang paling kecil. Lalu data tersebut dimasukkan ke dalam klaster yang paling dekat. Ini ditunjukkan pada kolom minimum. Dan cluster di sini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau menjelaskan yang kolom merah ini. Di sini, kolom minimum adalah hasil dari memilih jarak terkecil dari ketiga jarak C1, C2, dan C3. Yang artinya teman-teman, kita mencari pusat cluster yang paling dekat dengan data tersebut. Nah, kolom cluster adalah hasil dari kolom minimum jika jarak terkecil berasal dari jarak C2, maka data tersebut dimasukkan ke cluster 2 dan ditulis sebagai C2. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Jadi, kolom merah ini penting karena menunjukkan data ke pusat cluster. Dan cluster mana tempat dan data itu dikelompokkan. Dari kesimpulan penjelasan saya, dan dari hasil ini saya bisa melihat bahwa proses clustering dilakukan berdasarkan jarak terdekat data, dikelompokkan ke cluster yang paling mirip, berdasarkan jumlah penduduk tahun 2020 dan 2021. Hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang tugas cluster ini. Semoga tugas ini bisa membantu saya untuk lebih memahami cara kerja K-means dan tabel yang saya kerjakan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.